Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan bagi kita semuanya. Kita bersyukur, puji Tuhan, saat ini kita dalam keadaan sehat, semua oleh karena anugerah kebaikan Tuhan. Dan kita berjumpa lagi dalam acara Sermon Today kali ini. Nah, kali ini saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mengambil satu kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal 16 ayat 23 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Berdasarkan firman Tuhan ini, saya berikan judul renungan firman Tuhan dalam Sermon Today kali ini, kuasa perkataan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, suatu saat ada seorang wanita sedang hamil sekitar 8 bulan. Kemudian si wanita ini memberitahukan kepada pacarnya untuk bertanggung jawab, tetapi pacarnya menolak untuk bertanggung jawab. Sambil menangis kebingungan, si wanita ini pergi menuju ke klinik aborsi. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam perjalanannya wanita yang hamil ini, dia dipertemukan dengan seorang ibu yang tidak dikenalnya. Kemudian si ibu ini berkata, "Nak, aku tidak mengenalmu dan juga tidak ingin mengganggumu. Tetapi saat melihatmu, aku tergerak untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihimu." Sehingga si wanita ini tidak bisa melupakan perkataan wanita tersebut, seorang ibu tersebut, ketika dia bertemu dalam perjalanan. Bahkan orang ibu tersebut mengatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan engkau. Semuanya akan berakhir dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, kata-kata si ibu ini sangat berpengaruh, sangat kuat di dalam kehidupan wanita yang hamil tersebut. Wanita itu lalu berlutut di sudut jalan dan berserah kepada Tuhan Yesus dan membatalkan keinginannya untuk melakukan aborsi atau menggugurkan janin yang ada di dalam kandungannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tahukah saudara siapa anak yang dikandung oleh wanita tersebut? Dia adalah Israel Houghton. Sekali lagi, anak yang dikandung oleh wanita tersebut, yang hamil tersebut, bernama Israel Houghton. Anak ini saat ini menjadi seorang penyanyi yang sangat terkenal, penulis lagu, bahkan produser, bahkan dia menjadi seorang pemimpin ibadah di Amerika Serikat. Anak tersebut lahir pada tanggal 19 Mei tahun 1971, dan ibunya yang dulu mau menggugurkan kandungannya bernama Margaret Houghton. Saat ini Israel Houghton memiliki istri dan 4 orang anak. Dia tinggal di Amerika, menjadi seorang penyanyi yang terkenal, penulis, produser lagu, bahkan menjadi seorang pemimpin ibadah di Amerika. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika seandainya si wanita yang hamil ini atau ibu Margaret Houghton tersebut melakukan aborsi saat itu, maka tidak akan muncul seorang anak atau seorang penyanyi terkenal, seorang produser, seorang pengarang lagu terkenal, yaitu Israel Houghton. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, perkataan mengandung kuasa, baik positif maupun negatif. Perkataan sinis dan sarkastis yang lahir dari hati yang pahit tidak akan membangkitkan sukacita. Bahkan sebaliknya, perkataan yang sarkastis dan dengan hati yang pahit tak ayal akan membangkitkan kemarahan, kegeraman, fitnah, dan pertengkaran. Bukti kasus
si wanita yang hamil itu mendengar perkataan seorang ibu yang begitu menyejukkan hatinya, begitu penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, ia membatalkan niatnya untuk melakukan aborsi. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, orang yang sudah menjalani atau mengalami hidup baru di dalam Kristus sepatutnya menyampaikan perkataan yang membangkitkan semangat, memberikan dukungan dan motivasi, dan membesarkan hati setiap orang. Karena perkataan itu akan membuat orang yang mendengarnya beroleh anugerah dan berani untuk hidup benar, meskipun harus menanggung risiko. Sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perkataan itu mengandung kuasa yang besar untuk mengubahkan orang lain menjadi lebih baik lagi. Nah, apakah perkataan saudara dan saya, perkataan kita membangun orang-orang yang ada di sekitar kita? Atau justru sebaliknya saudara, kita menjadi sandungan bagi orang lain dengan perkataan kita yang menyakitkan, yang penuh dengan kemarahan, penuh dengan kata-kata yang negatif, sehingga orang tidak dibangun untuk lebih berkreasi hidupnya, untuk lebih maju lagi ketika mengalami pergumulan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita melakukan hal-hal yang benar, memberikan kuasa perkataan yang positif, sehingga orang yang ada di sekitar kita akan menjadi lebih baik. Kiranya perkataan kita menjadi berkat saudara, sehingga orang yang putus asa bisa mempunyai pengharapan, orang yang marah bisa menjadi lembut, orang yang acuh tidak acuh menjadi peduli, dan orang yang dendam akan menjadi rindu untuk mengampuni, dan yang retak hubungannya akan menjadi rujuk kembali. Harusnya seperti itulah sikap dan sifat kita untuk mengubahkan orang lain. Itulah anugerah hidup baru melalui perkataan yang penuh dengan kuasa. Ketika lidah kita dikuasai oleh anugerah, perkataan kita akan mengalirkan berkat bagi sesama kita. Tidak ada kehidupan yang begitu hancur saudara, sehingga Tuhan tidak bisa memulihkannya. Kasih karunia Tuhan lebih dari cukup untuk memulihkan segala sesuatu. Sekali lagi, Amsal 16 ayat 23-24 berkata, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Luar biasa saudara, ketika perkataan kita menyenangkan orang lain di sekitar kita, maka itu diibarat firman Tuhan katakan seperti sarang madu yang manis bagi hati kita dan obat bagi tulang-tulang kita. Kiranya firman Tuhan ini akan menguatkan dan memotivasi kita untuk selalu memperkatakan hal-hal yang positif, sehingga perkataan kita memiliki kuasa di dalam Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarkan kami Tuhan memiliki kuasa perkataan yang positif, sehingga orang yang ada di sekitar kita, di sekitar kami akan menjadi baik seturut dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu melakukan hal yang positif seturut dengan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semuanya, berkati firman-Mu, sehingga kami semakin hari semakin sempurna dalam Tuhan, dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sudah berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.